我们如果在中国市场里面不能竞争的话，不久的将来我们也失去全球的市场。Cina merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Negeri tirai bambu itu hanya kalah dari Amerika Serikat di sektor ini. Kalau kita merujuk dari data World Bank, produk domestik bruto atau PDB Cina pada tahun 2023 ada di angka 17,7 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 288 kuadriliun rupiah. Sementara PDB Amerika Serikat pada tahun yang sama ada di angka 27,3 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 445 kuadriliun rupiah. Salah satu faktor kuatnya ekonomi Cina adalah dalam inovasi mereka di bidang teknologi. Bahkan inovasi ini telah diakui oleh banyak pihak, termasuk rival-rival Beijing. Apa saja inovasi yang telah mereka lakukan, dan bagaimana cara Cina membangun kekuatan teknologinya? Salah satu kebijakan Cina yang perkuat pengaruh mereka di bidang ekonomi adalah inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRA. Adapun inisiatif Sabuk dan Jalan menjadi salah satu proyek ambisius yang dikerjakan negara pimpinan Xi Jinping ini. Program yang dimulai sejak tahun 2013 ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan membangun infrastruktur global. Kala itu di Kazakhstan, Xi mengusulkan inisiatif untuk membangun sabuk ekonomi jalur sutra, sebuah jalur lintas benua yang menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, Rusia, dan Eropa lewat jalur darat. 11 tahun pasca diusulkan, Cina sudah menandatangani lebih dari 200 perjanjian kerjasama dengan lebih dari 150 negara dan 32 organisasi internasional. Dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung serta kereta otonom di IKN, termasuk dalam rangkaian kerjasama sabuk dan jalan yang dilakukan di Indonesia. Bahkan tak hanya jalur darat, Xi Jinping juga mengusulkan pembangunan jalur sutra maritim yang menghubungkan Cina hingga ke Afrika Timur dan Eropa via laut. Adanya program ini mendorong pertukaran mata uang asing yang seimbang serta memperluas konektivitas global. Meskipun Cina adalah negara komunis, tak berarti mereka menerapkan prinsip komunis secara penuh, berbeda dengan Korea Utara. Bahkan Cina kini sedang gencar-gencarnya membuka diri terhadap investasi asing. Tonggaknya dimulai dengan penerapan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang disahkan pada tahun 2020 yang lalu. Undang-undang itu mengurangi blacklist jenis modal asing yang dapat masuk ke Cina dari 93 menjadi 31 item. Undang-undang itu juga mencabut pembatasan di bidang manufaktur serta pelonggaran di sektor jasa seperti telekomunikasi dan perawatan kesehatan. Direktur Akademi Perdagangan Internasional dan Kerjasama Cina, Gu Shuiming, menyebut investasi asing menjadi elemen penting dari upaya modernisasi Beijing. 开放的中国愿意与世界各国共享发展机遇，外商投资已经是参与中国式现代化建设，推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量。 Adapun keterbukaan akan modernisasi juga ditunjukkan pada sidang pleno ke-20 Partai Komunis Cina pada 15 hingga 18 Juli 2024 lalu. Dalam sidang itu, partai mengadopsi resolusi reformasi ekonomi guna memajukan modernisasi Cina. Hasil dari modernisasi ini tak main-main. Dalam pertemuan puncak investasi global tahun 2024 ini, sebanyak 429 perusahaan yang tergabung dalam Fortune Global 500 tertarik untuk hadir. Acara itu menghasilkan kesepakatan lintas sektor, seperti di sektor kendaraan terbarukan, biofarmasi, industri kesehatan, dan masih banyak lainnya. Ada dua sektor industri yang jadi kekuatan utama Cina, yakni manufaktur dan kendaraan ramah lingkungan. Kita bahas dari manufaktur dulu. Wakil Kepala Institut Integrasi Informasi dan Industrialisasi Cina, Gong Tianxiu menjelaskan,
sektor manufaktur menjadi tulang punggung dari industri Cina. Fokus pihaknya saat ini adalah mempercepat transformasi digital serta peningkatan inovasi teknologi. 传统制造业作为现代化产业体系的基底，在大规模设备更新和技术改造等政策的带动下，企业数字化转型和绿色化的升级加速，增长更加的稳健。 Sementara sektor kendaraan energi baru atau NEV mengalami perkembangan pesat sebesar 34,3% dari tahun ke tahun. Produksi produk pendukungnya juga meningkat, seperti stasiun pengisian daya dan baterai mobil lithium-ion. Masing-masing meningkat sebanyak 25,4% dan 16,5%. Tak hanya kendaraan, Cina juga memproduksi produk energi terbarukan lainnya, seperti robot dan panel surya. Sektor ini yang menjanjikan potensi pasar yang besar dan prospek yang menjanjikan, bersiap menjadi mesin baru bagi pertumbuhan industri dan ekonomi Cina. Segala perkembangan industri Cina ini membuat negara itu sukses menghilangkan kemiskinan absolut. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah $1 alias sekitar 16.000 per harinya. Sementara DPR RI menyebut kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Nah, upaya Cina mengentaskan kemiskinan ini mendapat pujian dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele. There are lessons that we can learn from China in terms of its development journey and experiences, especially as far as it relates to poverty alleviation. There are initiatives there that I believe can be also done in Solomon Islands. Of course, the national conditions or context could slightly be different, but I think the general approach and principles are there. It's not easy. It takes time. And it also depends on the commitment of people or communities in that area. We would like to move forward, but then the whole country has to come with us. Kepulauan Solomon dan Cina sudah menjalin hubungan diplomatik selama 5 tahun. Adanya kerjasama itu diakui Jeremiah telah membuahkan hasil signifikan dari sisi investasi dan perdagangan. Berbagai inovasi teknologi dan perkembangan ekonomi Cina menuai pujian dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan oleh Sekjen Kamar Dagang Uni Eropa di Cina, Adam Dunet. Ia yakin betul Cina masih akan terus bertumbuh dengan cepat dalam waktu-waktu mendatang. We strongly feel that China has great potential to continue to grow at a moderately fast pace, benefiting the economy and companies and people here. Again, I think there's huge potential, and the government is a great driver of giving companies that assurance they need for those investments. Selain Adam, Tetsuro Homa, Wakil Presiden Eksekutif Panasonic Holding Corporation, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jepang, sampai khawatir terhadap perkembangan Cina ini. 我们如果在中国市场里面不能竞争的话，不久的将来我们也失去全球的市场。 Negeri tirai bambu tak berhenti menggila di sektor ekonomi lewat berbagai inovasi yang mereka ciptakan. Tujuannya jelas, Cina ingin menjadi penguasa dunia, mengalahkan Amerika Serikat yang mereka targetkan tercapai di tahun 2035. Bersama dengan puja-puji dari dunia internasional, sejauh apa Cina dapat melangkah? Apakah akhirnya gelar sebagai penguasa ekonomi dapat mereka sanding? Saksikan terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.